Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ririn Pramita pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya juga. Walaupun pandemi kita sudah mulai menurun. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan bantu pimpin doa Bapa kami. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita hari ini masuk ke pembelajaran jarak jauh kita hari Jumat, tanggal 5 November. Untuk mata pelajaran Budi Pekerti, bab 5, menjaga fasilitas umum, pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di minggu kemarin, Budi Pekerti sudah belajar tentang apa? Ya, betul. Cara menjaga fasilitas umum. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menjelaskan cara menjaga fasilitas umum. Dan siswa dapat menjelaskan manfaat dari menjaga fasilitas umum. Setelah kita tahu caranya menjaga fasilitas umum, maka kita melakukan tuh, oh gini loh caranya menjaga fasilitas umum, baru apa sih manfaat yang kita dapat dari sikap kita yang sudah menjaga fasilitas umum? Nah, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum dibangun dari dana yang diperoleh dari pajak masyarakat dan retribusi di samping yang sumber lainnya juga. Jadi misalnya ada fasilitas umum, itu kan buat masyarakat. Nah itu sebenarnya dananya atau uangnya buat membangun fasilitas tersebut, misalnya kayak halte, terminal, stasiun, dan yang lain sebagainya, itu berasal dari kita juga. Jadi yang bayar kita yang menikmati kita juga, dan retribusi sama sumber-sumber lainnya. Terus selanjutnya, karena itu fasilitas umum harus dijaga dan dirawat agar tetap lestari, layak, dan memberi manfaat bagi banyak orang dalam waktu yang lama. Kan kita sudah memakai banyak dana untuk misalnya membuat stasiun, membuat terminal, halte, dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga itu biar itu tuh awet kayak gitu. Misalnya halte jangan coret-coret, jangan misalnya bangkunya di rusak-rusak kayak gitu. Nah, itu kan pakai uang kita. Jadi kita juga harus menghargai layaknya barang tersebut merupakan barang pribadi kita. Terus selanjutnya, fasilitas umum tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi sampai menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum. Itulah makanya kita harus menjaga fasilitas umum. Kita perlu merawat fasilitas umum karena kegunaannya adalah untuk orang banyak, betul. Namanya umum berarti kan untuk orang banyak, bukan buat kita doang. Barang kita aja yang pribadi kita jaga-jaga, apalagi fasilitas umum yang bukan kita doang yang memakainya. Jika kita tidak peduli dan tidak menjaga fasilitas umum, maka tidak banyak masyarakat yang bisa menikmati fasilitas umum. Kalau misalnya kalian nih pakai fasilitas umumnya nggak benar, nggak dirawat, nggak dijaga, merusak, kan masih banyak orang yang belum memakainya. Kali aja misalnya kalian pakai halte kayak gitu kan, misalnya ibu belum pernah pakai, belum pernah datang ke halte tersebut, tapi ketika datang sudah rusak, sudah jelek, sudah kotor, sudah kumuh, dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya, apa saja fasilitas umum yang harus kita jaga dan kita rawat? Ini beberapa contoh fasilitas umum yang harus kita jaga. Yang lainnya masih banyak ya, ini hanya beberapa contoh saja. Yang pertama, jembatan penyeberangan. Ini untuk kita berjalan kaki, misalnya ada jalan raya yang agak ramai, atau misalnya tidak memungkinkan untuk diseberangi oleh kita kayak gini. Ini kan ada
ada apa? Ada pembatasnya kan nggak mungkin kita nyebrang karena dibatasin. Maka adanya jembatan penyeberangan orang atau JPO. Itu harus kita jaga, kita rawat, jangan dicoret-coret atau pas kita naik tangga naiknya kenceng-kenceng nanti jadi tangganya rusak, itu tidak boleh. Ini juga JPO, jembatan penyeberangan orang. Terus selanjutnya sarana transportasi. Banyak ya. Dulu mungkin kalian Ibu belum tahu nih kalian masih mengalami atau tidak ada angkot kayak gitu-gitu. Nah, sarana transportasi baik itu sarana transportasi darat, laut maupun udara. Kok yang paling sering pasti yang darat ya. Mau itu bus, taksi, misalnya apa ini namanya? Delman, terus ambulan, pemadam kebakaran, kereta, yang paling banyak paling kereta sama bus ya. Cuma mungkin zaman sekarang mah udah pada naik ojek online, mobil online dan yang lain sebagainya. Terus sarana komunikasi juga harus kita jaga. Ini kalau masih ada di sekitar lingkungan kalian itu harus dijaga, jangan dirusak. Misalnya kalau kalian telepon itu jangan pas nutupnya dibanting kayak gitu. Terus selanjutnya ada sarana pendidikan. Baik itu sekolah, di sini ada sekolah, ada pojok baca, ada perpustakaan. Itu kalian harus merawatnya, harus menjaganya. Misalnya kalau di sekolah, jangan dicoret-coret temboknya. Terus buang sampah jangan sembarangan yang akan mengotori lingkungan sekolah. Terus kalau misalnya di perpustakaan, jangan merobek bukunya, jangan bikin kusut, harus mengembalikan buku dengan benar. Terus di pojok baca juga, di pojok baca kan banyak buku, itu jangan dicoret-coret, kan sudah ada peringatan, jangan dicoret, jangan dirobek, jangan rusak, jangan kena air, dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya ada sarana ibadah, misalnya kalian eh, ke yang untuk yang Kristen, yang Katolik itu ke gereja, yang Buddha ke vihara, yang Hindu pura, yang muslim di masjid kayak gitu. Itu jangan dirusak. Misalnya dirusaknya eh, nyoret-nyoret. Kadang kan kalau ke gereja ada aja yang bawa pulpen kayak gitu, dicoret atau buang sampah itu kan membuat pemandangan di gereja itu atau di tempat ibadah yang lainnya tidak indah kayak gitu. Atau kalau misalnya di vihara itu kan ada apa ya, ada patung-patung gitu, jangan dirusak dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya ada sarana rekreasi dan bermain. Di sini ada taman. Jangan rumputnya diinjak-injak atau daunnya dicabut-cabut kayak gitu, jangan. Terus apa sih namanya? Misalnya ada kayak gini-gini itu dicoret-coret kayak gitu, lantai apa? Tempat duduknya dicoret-coret atau ini airnya dimain-mainin kayak gitu, jangan. Terus, selanjutnya ada sarana kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Misalnya ada daun-daun di sekitar puskesmas maupun rumah sakit, ada pohon-pohon, jangan dirusak, jangan diinjek, berjalanlah di jalan yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Terus ada jalan raya yang paling banyak kita pakai kayak gitu. Jangan eh, misalnya nih, ini jalan raya yang kondisinya bagus. Yang kayak gini harusnya yang kita ini. Kan kalau kayak gini berlubang bisa menyebabkan kecelakaan. Kali aja orang yang eh, maksudnya kalau misalnya orang yang memang orang daerah situ kan sudah sering lewat gitu, sudah biasa lewat, mungkin bisa hafal, oh jalan di sini rusak, oh jalan ini bagian ini rusak. Kalau kita misalnya baru ke suatu tempat, ke jalan raya yang baru, pasti kan kaget gitu tiba-tiba kan nggak bisa ngerem mendadak yang bisa menyebabkan eh, kendaraan-kendaraan lain yang di belakang kita bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, kayak gini jangan sampai jalan raya kita rusak seperti ini, makanya kita harus jaga kayak gitu. Terus, bagaimana cara menjaga fasilitas umum? Dari tadi kan udah dibilang nih, harus dijaga, harus dirawat, harus ini, harus itu. Gimana sih caranya?
Yang pertama, sebenarnya tidak sulit untuk menjaga fasilitas umum jika kita memiliki rasa tanggung jawab atas kepemilikan bersama setiap fasilitas umum yang ada. Seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau misalnya kalian menggunakan fasilitas umum, ibaratkan itu barang pribadi kalian. Maksudnya bukan barang pribadi jadi dipakai seenaknya, bukan. Justru kebalikannya. Kalau misalnya kalian menganggap itu barang pribadi kalian, pasti kan disayang-sayang. Sayang, iya biar awet, biar lama, dan yang lain sebagainya. Terus, dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang Ibu bilang tadi, jangan suka buang sampah sembarangan di fasilitas-fasilitas umum. Itu akan membuat pemandangannya tidak baik kayak gitu, tidak enak dilihat oleh orang-orang lain. Harus buanglah sampah pada tempatnya, seperti slogan yang sudah biasa diterapkan baik dimanapun itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus, selanjutnya tidak buang sampah sembarangan dan buang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya ada sampah dibuang, terus kalau misalnya ada sampah yang seperti ini, ada dua tempat, ada organik, ada anorganik. Nah, kalian harus eh, mengerti. Misalnya kayak ini, dia kulit pisang, dia buang ke anorganik dan yang lain sebagainya, plastik-plastik kayak gitu. Terus, selanjutnya, tidak memetik bunga dan memijak rumput yang sudah dipelihara dengan baik. Tadi Ibu sudah sampaikan. Misalnya, ada pohon-pohon, ada rumput-rumput, ada daun-daun, itu jangan diinjak, jangan dicabut, karena itu bisa merusak. Nih, kayak gini. Mereka kan menginjak-injak, yang di situ sebenarnya kan tidak boleh. Sudah ada tempat-tempat foto yang sudah ditentukan. Ini juga kan jadi rusak nih tanamannya akibat dari mereka menginjak-injak itu. Nah, itu tidak boleh. Itu perilaku yang salah ya. Terus, selanjutnya. Tidak memetik bunga dan memijak rumput yang sudah dipelihara dengan baik. Nah, ini yang benernya. Ditanam, dirapiin, disiram tiap hari, kayak gitu. Terus, selanjutnya, menjaga kebersihan dan ketertiban di angkutan umum yang telah disediakan pemerintah. Misalnya disediakan pemerintah itu angkot, bis-bis, kayak gitu. Jangan bikin keributan di situ. Yang tenang-tenang aja, aman, damai, tentram, kayak gitu. Jangan kayak gini. Dia kan bikin keributan ya. Orang-orang yang di dalam itu kan pasti jadi khawatir, takut jatuh, terus dia juga jadi nggak nyaman. Ini gimana sih? Kok kayak gini? Kok kayak gitu? Kan pasti kan kalau kita penumpang yang ada di dalam merasa risih, merasa tidak nyaman, kayak gitu. Ini lagi dicoret-coret. Ini adalah perilaku yang salah. Terus, perilaku yang benar kayak gimana sih, Bu? Nih, menjaga kebersihan dan ketertiban di angkutan umum yang telah disediakan pemerintah. Duduk rapi, aman, damai, tentram, sesuai tempatnya masing-masing. Tidak ada yang manjat-manjat di kaca, tidak ada yang menyoret-nyoret. Keadaan bisnya juga bersih, rapi, nyaman. Kan kita juga jadi tenang mau ngapain aja. Misalnya mau tidur juga bisa. Kalau misalnya kayak yang tadi, kayak yang ini mau tidur gimana orang mereka aja rusuh kan kayak gitu. Terus, selanjutnya, menaati setiap peraturan yang berlaku. Ini mereka sedang menaati peraturan yaitu dengan baris, tertib, disiplin. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu orang yang sangat susah untuk disiplin, untuk tertib, untuk rapi, untuk antri. Maunya duluan-duluan nyerobot aja. Terus, gunakan fasilitas umum yang sesuai jika untuk disabilitas dan kebutuhan khusus, maka kita tidak boleh menggunakannya. Kadang tuh kalau kalian yang pernah naik busway atau kereta, itu kan fasilitas umum. Nah, itu ada tulisan khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, itu kita tidak boleh memakai itu. Karena itu memang sudah dikhususkan untuk mereka atau ada tulisan untuk wanita, untuk ibu hamil dan yang lain sebagainya. Itu kita tidak boleh menggunakannya, harus sesuai. Kalau untuk disabilitas, untuk ibu hamil, untuk wanita ya sudah berarti itu memang untuk mereka. Bahwa kita menggunakan yang umum kayak gitu. Contohnya ini. Nah, ini adalah jalan untuk orang yang tidak bisa melihat. Nah, kita jalan di tempat yang seharusnya yang buat kita yang masih bisa melihat. Terus ini,
Ini ada toilet, ada pria, ada wanita. Ini khusus untuk disabilitas. Disabilitas itu biasa lambangnya seperti ini. Itu maksudnya disabilitas yang punya apa? Ada kebutuhan khususnya kayak gitu. Nah, kita tidak boleh pakai ini. Kita harus pakai toilet yang lain yang memang khusus untuk yang normal, yang umum kayak gitu. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam menjaga fasilitas umum. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan bantu pimpin dalam doa Salam Maria. Mari teman-teman, mari anak-anak kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat-sehat, tetap semangat dalam pembelajarannya sampai nanti kita bisa pembelajaran tatap muka. Bye. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.